Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ngopi Berangkat. berangkat. Baik para hadirin sekalian, pada malam hari ini kita berjumpa lagi di acara Latar Panama. Yang mana pada malam hari ini sengaja saya datangkan narasumber yang lain daripada yang lain tentunya. Dan juga pada malam hari ini kami hadir untuk menemani Anda lewat acara seperti biasa di acara Latar Panama, yaitu acara yang sudah tidak asing lagi tentunya Anda lihat di YouTube ataupun di media lainnya. Dan pada malam ini saya sudah kedatangan Bapak Ustadz Jarkasi. Assalamualaikum, Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Sehat ya. Gimana, Tan? Apa yang kita bicarakan pada malam hari ini untuk narasumber biar lebih jelas lagi untuk mengungkap beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita, terutama di wilayah kita nih, Tan, ya. Masalah masjid, tentunya kegunaannya gimana gitu, Ustaz. Karena banyak sekali kalau kita lihat masjid itu hanya untuk sholat serta tentunya keagamaan yang harus kita jalankan sebagai orang Islam tentunya. Menurut pandangan Ustaz gimana, Tan? Ya. Baik. Kalau kita lihat di masyarakat kita memang banyak masjid yang fungsinya hanya satu. Fungsinya untuk sholat. Ketika sholat masjid dibuka, selesai sholat masjid dikunci. Kunci lagi. Ya, begitu. Jadi orang bingung apa itu. Ini bukan sholat doang ini masjid, gitu kan. Memang kalau lihat dari fungsi utama masjid, itu memang hanya untuk buat ibadah, buat sholat, berzikir, baca Quran di masjid. Kemudian kalau di daerah kita mungkin ada peringatan-peringatan ya, peringatan hari-hari besar Islam, mungkin pakai untuk itu. Selain itu nggak ada lagi masjid. Padahal kalau kita lihat zaman Rasulullah ini, itu fungsi masjid banyak sekali sebenarnya. Iya, banyak di antaranya gimana tadi ya? Nah, ini yang mungkin harus kita pahami, fungsi-fungsi masjid ketika di zaman Rasulullah SAW bisa kita memfungsikan lagi sebenarnya pada saat sekarang ini. Mungkin ada juga memang fungsi masjid zaman Rasulullah sudah tidak bisa kita laksanakan di zaman sekarang. Nah gitu. Jadi kalau masjid itu zaman Rasulullah memang fungsi awal adalah bagaimana fungsi di masjid ditempatkan untuk orang-orang sholat. Sholat, meluruskan barisan, gitu kan. Nah, tapi di samping itu selain sholat, masjid juga bisa digunakan untuk tempat pendidikan. Zaman Rasulullah itu mengajarkan para sahabat yang masih sedikit jumlahnya itu di masjid, halakoh di masjid, memberikan penjelasan tentang Islam di masjid, informasi tentang masjid. Nah itu jadi dipakai untuk itu. Makanya sekarang masjid juga bisa digunakan sebagai majelis taklim. Kita kan ada majelis taklim, itu udah ada fungsi juga sebenarnya, itu fungsi pendidikan namanya gitu kan. Nah itu fungsi masjid diantaranya. Ada lagi masjid fungsinya itu sebagai tempat politik. Oh begitu. Ada juga ya? Iya, zaman Rasulullah semua pejabat-pejabat yang dilantik untuk menjadi gubernur, itu dilantiknya di masjid. Oh begitu. Musyawarahnya di masjid, menentukan. Itu kan politik namanya. Politik ya. Nah, makanya umat Islam tidak boleh buta politik. Nah, masjid juga tempat politik, tapi jangan sampai dijadikan politik praktis. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang politik nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi jangan tabu dengan namanya politik, tapi jangan bawa-bawa praktisnya nih, politik praktis di masjid gitu kan. Masjid ini dukung partai ini ya nggak bisa. Nggak bisa gitu ya. Tapi memberikan pemahaman. Boleh. Nah, zaman Rasulullah seperti itu. Gitu. Bahkan zaman Rasulullah masjid sebagai pusat tempat persiapan perang. Persiapan perang itu lebih bahaya lagi ya. Perang itu strategi dan sebagainya menentukan itu di masjid. Bahkan suatu ketika Rasulullah dengan para sahabat ingin perang itu perlu dana. Itu dari para sahabat itu mengumpulkan dana, sedekahnya infak untuk perang. Bahkan ada salah satu sahabat itu yang mengeluarkan sedekahnya itu kalau dihitung sekarang itu 92 miliar. Luar biasa. Perang kalau zaman sekarang gimana? Perang aja ya, nggak ada perang dari umat ya. Benar. Ada fungsi lain lagi yang sebenarnya yang cukup bagus, harus dikembangkan di masyarakat kita zaman sekarang ini.
Dulu zaman Rasulullah itu masjid sebagai tempat baitul mal. Baitul mal itu pengumpulan dana-dana, zakat, infak, sedekah dan sebagainya di masjid itu, dan itu digunakan untuk bagaimana membantu perekonomian umat. Sebenarnya bisa masjid seperti itu. Perekonomian umat. Kalau Iya. sekarang kan beda kan. Untuk di samping perekonomian umat ya mungkin jarang ya. Tentunya untuk ekonomian masjid. Iya, masjid itu membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonomi, bisa. Bisa ya. Oh iya, ini yang harus kita pahamin sebenarnya. Salah satunya kalau kita bisnis di masjid nggak jadi masalah. Bisnis di dalam masjid nggak boleh, tapi masjid punya lini bisnis nggak apa-apa. Oh. Masjid membantu masyarakat meningkatkan ekonomi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi di masjid gini, kalau di masjid itu kita lihat itu ada beberapa keuangan masjid. Pertama ada zakat. Nah zakat itu kan ada zakat mal, zakat profesi, zakat harta, zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu udah ketahuan itu. Iya. Harus selesai sebelum khotib naik mimbar, itu udah selesai semuanya. Benar, ya. Zakat fitrah. Iya. Zakat-zakat yang lain itu bisa dipending dalam waktu-waktu yang bisa dibutuhkan. Tapi yang menerima tetap yang 8 asnaf itu, 8 golongan tetap yang menerima kalau zakat. Gitu ya. Selain zakat itu ada sedekah. Orang misalkan Jumat ada kotak amal, itu sedekah. Sedekah ya. Masjid ditaruh di pinggir jalan itu namanya sedekah. Orang datang mau sedekah gitu namanya sedekah, sedekah, infak atau sedekah. Iya. Itu bisa digunakan untuk yang lainnya. Gitu kan. Itu boleh, ada tamu datang disediakan kopi, dari situ ya nggak apa-apa karena sedekah, infak. Sedekah ya. Iya. Jadi kalau ada dalam keluarga suami memberikan nafkah kan infak. Dapat pahala itu, ngasih istri, anak semuanya kan kewajiban tapi tetap dapat pahala. Suami gitu, kayak iya, gitu. iya. Ada lagi yang bisa dikembangkan itu adalah wakaf. Nah, ini yang harus kita pahami sebenarnya wakaf. Masyarakat kita itu hanya paham wakaf itu udah wakaf buat masjid selesai udah kan. Itu ya. Wakaf itu ada wakaf yang bentuknya uang, wakaf uang. Ada wakaf melalui uang. Ini beda nih. Kalau ada wakaf uang, ada orang punya harta banyak, kemudian dia mewakafkan. Saya mewakafkan uang saya nih ya dari masjid 1 miliar. Udah diwakafkan. Iya. Tapi ada juga wakaf melalui uang. Oh, dilihat masjid ini karpetnya udah rusak ini. Gitu. Saya mau wakaf karpet, tapi nggak ada waktu untuk beli. Saya kasih uang, maka wakaf uang. Dia wakaf melalui uang. Wakaf karpet tapi dikasih uangnya. Gitu. Nah, ada wakaf-wakaf yang mungkin wakafnya itu permanen, ada yang nggak permanen, namanya wakaf muakkad. Yang tidak permanen. Saat ini Bang Ipin punya uang 2 miliar. Saya mau wakafkan, tapi wakafnya hanya 10 tahun. Iya. Saya taruh nih ke masjid, silakan dikelola. Nanti setelah 10 tahun dibalikin lagi, saya buat anak-anak ini warisan misalkan. Gitu. Ada juga misalnya saya taruh dari sini nih sampai kalau saya meninggal dikembalikan untuk ahli waris saya. Bisa kayak gitu. Bisa gitu ya. Namanya wakafnya muakkad. Nah, masjid bisa mengelola itu. Iya. Zaman sekarang itu bank-bank itu kayak bank muamalat kayak gitu ya. Bank muamalat itu menerima wakaf dari mana? Dari nazir namanya. Kan masjidnya misalnya ada nazir nih, saya nazir nih, Bang Ipin mau wakaf nih, mau wakaf uang 1 miliar, saya bersama-sama ke bank taruh uang 1 miliar, nanti ada bagi hasilnya kan. Nah, bagi hasilnya itu bisa kita salurkan ke masjid. Masjid bisa mengelola untuk pengembangan ekonomi umat. Bagi hasil itu dari mana? Kan kalau masuk ke bank ada bagi hasil kan, ya kan 1 miliar, bagi hasilnya pasti ada tuh, tiap bulan dapat itu. Iya. Kita dapat itu. Atau masjid mau ngelola sendiri, silakan. Ada orang misalkan di sini, misalkan daerah kita ada orang kaya punya banyak kontrakan, ruko. Dia udah saya wakafin ruko saya 2 itu untuk masjid. Masjid bisa kelola nggak itu? Bisa ya, Pak. Dana wakaf yang ada uang, kemudian ada yang wakaf ruko dipakai setahun 2 tahun dipakai. Digunakan itu untuk bisnis usaha. Nah, usahanya hasil usahanya bisa dipakai nggak? Bisa dipakai. Semakin banyak harta yang hasil usaha itu bisa digunakan untuk membantu orang lain. UKM misalkan daripada ke rentenir, nah ya kan? Benar. Ya kan? Haram malah itu. Ambil ke jatuhnya. masjid, tarik. Butuh dana berapa? Butuh dana 10 juta nih, kasih 10 juta cicil. Tapi jangan lupa ikut ngaji. Gitu. Enggak begini, Tan. Gitu. Kalau saya lihat di masjid-masjid itu ada banner menerima umroh atau menerima perjalanan haji. Itu kan salah satunya bukan di yayasan kan ya. Harusnya di yayasan ya.
Nah ini adanya di masjid, ini gimana nih Kan ada- cara pengelolaan ini? Ada juga masjid yang di bawah yayasan ada. Oh ada juga. Atau sebaliknya, yayasan ada di bawah masjid, ada kayak gitu Oh, juga, gitu. penggunaan seperti itu. Heeh. Ada juga mungkin masjid kerjasama dengan travel, Heeh. kerjasama dengan travel, kemudian dia di masjid banyak jamaah. Heeh. Berarti kan kalau ada yang berangkat melalui travel itu ada selisih yang bisa didapatkan masjid. Heeh. Nah itu yang bisa dikelola itu. Iya. Jadi sebenarnya masjid itu bisa menjadikan apa namanya, membantu perubahan perekonomian umat di sekitar masjid. Mm-mm. Jadi jangan apa namanya, masjid hanya untuk ya tadi Iya, cuma sholat doang. sholat. Gitu. Pembinaan Iya. remaja juga ada di masjid sebenarnya, gitu. Nah inilah yang hari ini itu zaman-zaman Rasulullah seperti itu. Seperti itu ya. Ada juga zaman Rasulullah itu masjid dipakai tempat orang-orang namanya kaum sufah. Heeh. Kaum sufah itu orang-orang yang hanya tinggalnya di emperan-emperan masjid dan ibadah aja kerjanya. Heeh. Tapi kumuh zaman dulu gitu. Oh, iya, iya. Ngapain gitu. Ah. Masjid kan yang coba kalau kita bisa ada masjid, orang datang di situ, tinggal di situ, Ah. mandi di situ, jemur Iya. jemur pakaian di situ gitu kan. Iya. Jadi kotor Jadi kumuh, doang iya. gitu kan, gitu. Mungkin Itu kan di jadi- zaman sekarang Tan, ada nggak masjid yang mengikuti zaman Rasulullah? Di Nah. zaman sekarang ya? Ada beberapa masjid yang mungkin bisa jadi inspirasi buat kita. Ah. Seperti di Yogyakarta itu ada masjid namanya Jogokarya. Joko Karya. Jogokarya. Ah. Ada beberapa masjid yang sudah menduplikasi Jogokarya. Ah. Tapi Jogokarya itu adalah yang pertama kali Ah. masjid yang mencoba untuk mengembalikan fungsinya zaman Rasulullah. Ah. Jadi masjid itu masjid di daerah, Ah. tapi menjadi masjid yang sampai sekarang orang se-Indonesia tahu mungkin insya Allah nama Masjid Jogokarya, banyak yang datang ke sana. Heeh. Bahkan perekonomian di sekitarnya itu jadi maju. Oh begitu. Maju. Bahkan saat waktu saya datang ke sana itu ada cerita tetangga Heeh. jamaah masjid itu orang tuanya meninggal. Heeh. Kemudian dia itu dengar, Heeh. didatangi, Hmm. didatangi permasalahannya apa dan sebagainya. Akhirnya, oh udah kalau begitu jangan pindah. Heeh. Masjid ini rumahnya dipugar, ditingkat dibikin, dan dikasih dana untuk usaha. Mm-mm. Usaha di situ jualan apapun nanti ininya di lewat masjid. Hmm. Coba kayak begitu. Bagi mereka jangan sampai ada jamaah yang keluar dari masjid. Luar Oh biasa. begitu. Akhirnya perekonomian maju nggak di situ? Maju. Heeh. Itu saking itu di sebelah masjid ada orang non muslim nggak mau pindah di situ karena merasa nyaman gitu. Ya kan, merasa nyaman. Iya iya Luar iya. Iya. biasa, nggak merasa terganggu. Nggak merasa terganggu ya, walau suara ajan Iya, bagaimanapun kalau juga, iya. Sholat subuh di Ah. Masjid Jogokarian itu jumlahnya sama seperti orang sholat Jumat. Coba. Iya. Oh, Itu luar biasa. luar biasa. Nah, itu seperti itu. Bahkan masjid punya hotel. Kenapa? Karena banyak orang datang dari mana-mana. Akhirnya masjid sangat kuat ekonominya. Mm-mm. Gitu. Nah, kita pengen seperti itu sebenarnya. Harusnya Iya, masjid-masjid di kita saling bekerja sama, semuanya itu memfungsikan masjid lebih banyak lagi. Jangan Ah. hanya untuk sholat gitu. Iya. Tempat musyawarah gitu. Pak RW datang musyawarah di situ, RT datang musyawarah di situ. Untuk apa? Untuk umat. Untuk Gitu. umat ya. Iya. Jadi sentral di situ. Iya iya iya. Jadi iya. bisa jadi masjid itu sebagai pusat perubahan ekonomi, pusat perubahan budaya dan lain sebagainya. Heeh. Kalau memang yang ngelolanya bagus Nah, ya. iya, makanya dia akan maju. jangan sampai ada DKM masjid, Dewan Kemakmuran Masjid atau takmir masjid itu masih punya pikiran masjid hanya untuk sholat. Kalau takmirnya atau DKM-nya seperti itu, ya sudah, itu masjid akan seperti itu. Baku aja ya. Ya, iya. Waktu salat Nggak ada dibuka, perubahan ya, iya, waktu iya. salat dibuka, setelah salat dikunci. Kunci. Itu, Iya, iya, ini iya. yang itu. Jadi memang ya perlu dulu lah kita untuk belajar bersama-sama sebenarnya peningkatan fungsi-fungsi masjid, Masjid, seperti ya. apa, gitu Bang. Iya, iya. Baik Pak Ustadz, kita ngopi dulu supaya lebih Siap. hangat lagi pembicaraan kita pada malam hari ini ya. Nah, tadi kan udah beberapa penjelasan dari Pak Ustadz sudah disampaikan ya mengenai kegunaan masjid dan lain sebagainya. Sekarang saya mau tanya fungsi zakat mal itu bagaimana? Zakat mal. Oh, gini, mungkin yang dimaksud itu mungkin ya ada zakat mal di situ. Iya. Kan tadi saya bercerita ada kriteria uang masjid tuh kan. Heeh. Ada apa namanya uang zakat, Heeh. ada uang infak sedekah, Heeh. ada wakaf. Heeh. Yang fungsinya itu berbeda-beda. gitu Oh, kan. berbeda-beda. Nah, nanti di situ mungkin nanti yang dimaksud tanyakan ada baitul mal mungkin. Baitul mal ya, Nah, baitul bisa mal. jadi gitu baitul mal.
Masjid itu zaman Rasulullah itu ada fungsi masjid sebagai baitul mal. Jadi zaman Rasulullah itu banyak umat-umat Islam itu yang punya harta lebih itu mereka zakat, infak, sedekah dikumpulkan di masjid. Dikumpulkan di masjid. Zaman sahabat Rasulullah itu, zaman Umar insya Allah yang utamanya zaman Umar itu dibentuknya baitul mal. Baitul mal itu zaman Umar. Itu banyak itu yang mengumpulkan zakat, infak, sedekah. Nah, untuk apa fungsinya ini masjid? Hanya untuk masjid? Kan bukan. Tapi untuk membantu masyarakat. Kita jangan hanya soleh dalam ibadah, tapi kesolehan sosial juga perlu ada. Jadi cuma hanya kita sholat, zikir, sebagainya, nggak memikirkan masyarakat kita. Oh gitu, iya. Nah, harus seimbang. Selain kita mungkin kuat di ibadah kita, tapi kita juga punya kesolehan sosial. Kesolehan sosialnya sangat penting sekali. Iya. Sangat luar biasa. Jadi sama Rasulullah itu ada cerita itu ada seorang wanita penghibur seperti itu dan bergelimang dosa. Tapi dia karena dia punya kesoleha artinya terbertik dalam hatinya untuk menolong anjing yang kehausan, diambilkan minum. Dan setelah itu karena dia ikhlas memberikan itu kan namanya hanya tidak memikirkan diri sampai binatang dipikirkan dibantu. Dibantu. Jadi ada kesolehan yang lain betul. Dan dia masuk surga. Oh, luar biasa ya. Seperti itu kan. Jadi jangan yang mau masuk surga sendiri aja gitu. Iya. Di masjid zikir aja gitu. Tapi kan harus ada tetangga kita yang kesusahan yang dibantu. Mungkin lagi sakit kemudian gitu kan. Mungkin dia nggak makan. Masjid itu ketika ada baitul malnya itu bisa difungsikan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Masjid Al-Huda ketika COVID-19 kemarin itu kita buat namanya Al-Huda Care. Al-Huda Care itu kita berikan bantuan sembako. Jadi ada masyarakat yang mungkin dapat sembako dari masyarakat, dari pemerintah kan ada yang dapat tuh. Nah, yang nggak kebagian itu Al-Huda yang di lingkungan kita. Itu banyak kita memberikan itu. Selain itu kita ngasih juga obat. Racikan kustul hindi kita racik sendiri, kita berikan ke ini masyarakat yang membutuhkan gratis semuanya itu. Gratis semua dari Al-Huda ya. Iya. Itu dari dana dari mana? Di dana-dana itu kita dari infak, zakat, sedekah yang kita bisa gunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terus pelayanan yang lainnya dari Al-Huda gimana tuh Pak? Ya kita tahu sendiri. Semacam ambulan itu. Ambulan luar biasa itu fungsinya itu. Sampai wali kota semua tahu itu. Bang Jago sampai terkenal lah ini adanya ambulan Masjid Al-Huda. Masjid-masjid lain pada ketakutan dengan COVID, nggak mau mengeluarkan mobil. Ambulan. Padahal ketika itu sangat dibutuhkan masyarakat. Sekali, kenapa nggak berani? Mungkin karena supirnya nggak berani. Mungkin karena karena takut COVID, mobilnya nanti kena COVID mobilnya. Kayak gitu. Nah, yang tadi Baitul Mal ini bisa dijadikan sebuah lembaga dalam masjid itu untuk memberikan bantuan pinjaman kepada UKM-UKM yang ada di sekitar masjid. Bisa itu. Nah, cuman memang harus kuat ini manajemennya. Iya. Jangan sampai nanti cuma hanya memberikan, setelah itu sudah uang kemana tahu nggak jelas. Karena ini punya umat, ya harus jelas. Nah, sistemnya seperti apa, gitu kan? Mereka pinjam dan mereka kembalikan menyicil dan sebagainya. Ada bagi hasilnya apa tidak? Yang utamanya mereka minjam tapi mereka harus ikut sholat. Sholat jamaah, ikut taklim yang ada di masjid, itu harus ikut. Jadi ada timbal baliknya ya. Iya, karena memang dakwanya seperti itu agar masjid itu makmur. Jadi bagaimana kita memakmurkan masjid? Ya, salah satunya itu. Masjid itu misalkan orang ada yang merasa tabu masjid pakai wifi. Wah nanti gimana gini nggak apa-apa, pasang wifi anak muda makan datang. Anak muda zaman sekarang kan makanya itu datang semua, yuk silakan ini, nggak apa-apa silakan. Bebasin wifi ya. Tapi waktunya sholat berhenti dulu kita sholat yuk, gitu. Jadi mendidik pelan-pelan, nggak bisa langsung dijam, apalagi zaman sekarang. Dilarang-larang kabur dia ini, kan gitu. Nah seperti itu, jadi masjid itu. Tentunya kan banyak sekali pembicaraan kita tentang masjid. Kadang-kadang masjid itu ada dibuat untuk resepsi pernikahan gitu dan juga pertemuan. Itu masjid yang bagaimana itu yang bisa harus begitu? Apa ada hukumnya atau tidak gitu kan? Gini, kan sekarang sudah banyak masjid yang dibangun ada aulanya, ada buat pertemuan, misalnya dibuat tingkat misalkan, bawahnya buat pertemuan atau atasnya ada yang gitu. Sebaliknya lah pakai. Nah itu sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah ya. Digunakan untuk itu. Selagi
terpisah ya. Ya terpisah, dia nggak di tempat sholatnya. Nggak di tempat sholat ya. Yang dilarang itu transaksi di dalam masjid gitu. Ketika di dalam masjid habis sholat, transaksi misalnya apa nih? Ada rokok barunya, rokok sin, wah transaksi itu. Atau apa nih batu cincin nih bagus ini ditransaksi di situ. Bayar ini. Boleh dilaknat, itu nggak boleh di situ. Kalau mau transaksi keluar dulu, jangan di dalam masjid gitu. Masjid tempatnya ketika ibadah ya ibadah. Kalau tadi kan ada masjid di Yogyakarta itu namanya Jogokarya. Itu selain kegiatan-kegiatan yang tadi Ustadz ceritakan, apalagi kegiatan itu? Di antaranya gitu. Masjid Jogokarya itu 24 jam itu dibuka terus. Dibuka. Terus rame terus di situ. Ada angkringan dan sebagainya. Memang sengaja disiapkan di situ, dikasih space untuk ada yang berjualan dan sebagainya. Ada yang untuk olahraganya di belakang. Banyak itu. Dan remaja itu, masjid itu menjadi terkenal kenapa? Karena busernya itu adalah anak-anak remaja itu. Setiap ada kegiatan masukin mana aja, YouTube, Facebook sebagainya. Jadi terkenal kemana-mana, cepat itu masjidnya itu menjadi masjid yang viral ketika itu. Gitu. Bahkan ada suatu cerita yang luar biasa. Gimana tuh ceritanya tadi? Jadi ada tukang beca itu, dia nggak punya tempat tinggal, nah kayak gitu dia. Dia selalu mandi di masjid, tapi bukan di Masjid Jogokarya nih. Waktu sering mandi di situ diusir. Ngapain cuma mandi doang di sini, sholat enggak gitu kan? Gitu, ya. Sama kayak di sini bisa orang Betawi, lu ngapain tuh numpang mandi doang, kamar mandi doang di sini? Sholat enggak, diusir gitu kan. Padahal dakwah nggak seperti itu gitu kan. Nah, ketika itu dia ke Masjid Jogokarya. Masjid Jogokarya dia mandi di situ. Dari Jogokarya ada pagi ada sarapan. Gratis. Gratis. Gue di sarapan di situ, makan juga gratis. Akhirnya dia berpikir, masjid beda gitu. Akhirnya dia menyisihkan hasil tarikan becanya itu. Dia berusaha untuk memberikan sedekahnya ke masjid. Sampein ke masjid, saya ini, Pak jangan Pak, Bapak ini enggak. Saya melihat masjid inilah yang memanusiakan saya. Gitu luar biasa enggak? Pemerintah saya itu. Coba masjid semua seperti itu. Kalau seperti itu luar biasa gitu. Nah, ini penting juga. Juga ada pendidikan terhadap anak-anak, ada TPA yang harus dibangun di situ. Kalau ada anak-anak sholat di masjid berisik, harus diomelin enggak? Jangan diomelin, tapi diajarin, dikasih tahu. Betul lah. Daripada dia nanti waktunya sholat adanya di mana-mana, mendingan waktu sholat ada di masjid. Sambil belajar ngeliat orang tua gitu kan. Syukur-syukur ada orang tua yang mengajarin caranya dia wudhu. Wudhunya salah toh, kayak gini diajarin dulu. Ini yang bener kayak gini. Kita kalau waktunya sholat, kalau udah qomat, jangan pada bercanda ya. Kan itu namanya mendidik. Kan ada orang, lu ngapain lu ke masjid lu? Berisik lu, ya. Berisik banget, ganggu orang sholat. Pulang lu, anak siapa lu? Wah, gitu. Kan repot gitu. Iya, betul. Ada yang langsung bicara kencang, besoknya anak nggak mau lagi. Enggak, gua ke masjid. Tuh, itu. Kuping merah katanya, nggak mau lagi ke masjid tuh. Kayaknya waktunya azan adanya di jalanan, waktunya azan ada di setu, pinggiran setu. Kalau lebih bahaya ya. Iya, mendingan waktu azan ada di masjid. Walaupun berisik tapi dikasih pengarahan. Begitu. Itulah pendidikan. Fungsi masjid seperti itu. Baik, para hadirin sekalian, masih bersama Latar Panama pada malam hari ini dan masih bersama narasumber saya Bapak Ustadz Darkasi. Beliau adalah salah satu pengurus atau DKM Masjid Al-Huda yang letaknya di Setu Manggabolong, RT 005 RW 07, Stasiun Sawah, Jakarta Selatan. Saya mau tanya Pak Ustadz nih, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Masjid Al-Huda. Itu dananya dari mana Pak Ustadz? Waduh, luar biasa. Katanya Masjid Al-Huda ini nggak ada matinya. Sampai ada dana siluman yang jelas. Masya Allah. Gini, masjid itu punya masyarakat, namanya masyarakat Muslim. Rumah Allah yang itu menjadi punya masyarakat. Tentunya pasti dana-dana itu dari masyarakat. Nah, cuman masyarakat kita kan ada yang mungkin paham dengan bahwa harta yang diberikan Allah itu ada yang harus dikeluarkan berupa zakat, berupa infak, sedekah. Tapi ada juga masyarakat Islam yang nggak paham itu, yang harta hanya digenggam aja, dikumpulin aja. Padahal harta itu belum tentu dibawa ke akhirat. Benar. Justru harta yang dibawa ke akhirat itu yang diinfakkan, disedekahkan dan diwakafkan, yang dibawa ke ini. Jadi ada orang yang mengatakan, saya sangat cinta dengan harta saya.
Karena saking saya cintanya dengan harta saya bawa ke akhirat. Caranya bagaimana? Uangnya itu ditaruh di wakafnya, wakaf di sekolah, di masjid. Gitu. Oh, itu yang cinta. Ada orang bangun harta. jalan dibantu. Itu Iya. namanya amal jariyah. Jadi kalau ada sebuah hadis yang menjelaskan idama tabnu adama in qata amalu illa min salasin. Jadi kalau ada manusia yang meninggal, semua amal ibadahnya terputus kecuali 3. Iya. Illa min salasin. Yang pertama sedekatin jariyah. Iya. Sedekah jariyah ini. Amal jariyah. Jadi beramal itu sebenarnya bukan harus menunggu kita kaya. Iya. Harus nunggu kaya dulu baru beramal. Belum kaya udah meninggal duluan. Kan? Serepot. Belum kaya udah meninggal dulu, nunggu kaya. Iya. Bersedekahlah sambil menunggu kaya. Kenapa? Karena di antara ciri orang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang, artinya punya harta banyak, fis sarra' wad dharra. Dharra itu dalam keadaan sempit, lagi susah tapi dia bisa memberi ya. Iya. Coba bandingkan ada orang punya duit 1 miliar. Iya. Sedekah 100.000. Dengan orang punya duit 200.000, sedekahnya 30.000. Lebih baik mana? Kalau dilihat itu 30.000. Iya, kenapa? Karena tantangannya berat. Iya. 200.000 harus mulai 30 gitu kan. Yang 1 miliar cuma 100.000, nggak kelihatan itu kan. Iya, nggak ada artinya ya. Harus lebih tinggi. Nah itulah yang harus nah masjid itu dimulai dari situ sumbernya. Nah kemarin kita ketika ada kegiatan santunan, jadi Masjid Al-Huda kemarin itu memberikan santunan setingkat RW. Jadi se-RW kita santunan anak yatim dan duafa. Sekitar ada 80-an itu. Dengan jumlah yang cukup fantastis kalau mereka tahu dan luar biasa satu amplop sekian itu. Kita menggelontorkan sampai 48 juta kalau nggak salah. Untuk anak yatim dan duafa. Luar biasa. Kita berikan itu. Dan kita punya donatur alhamdulillah yang bisa memberikan lebih daripada itu. Iya. Masya Allah. Gini, ketika masjid menjalankan dengan baik, masyarakat semakin percaya, maka masyarakat akan berduyun-duyun memberikan infak sedekah. Kenapa? Karena sudah tahu, masjid ini hartanya kagak zakat infak sedekahnya itu kagak didiemin aja, dijalani. Maka kayak Joko Garian itu kenapa dipercaya orang? Karena dia harus kasnya 0 setiap bulan. Jadi orang percaya dengan kasnya 0 berarti banyak kegiatan yang dilakukan. Di antaranya mungkin santunan, bantuan dan sebagainya. Nah itu yang kita dapat dari situ. Jadi lebih dipercaya ya. Iya. Jadi ketika orang percaya kita bisa mengelola. Nah masjid kita ini sekarang sedang mencoba untuk membuat lembaga namanya Baitul Mal wa Tamwil. Mudah-mudahan ini bisa nanti kita realisasikan dan bisa mengumpulkan dana dan bisa memberikan bantuan kepada UKM-UKM yang ada di sekitar masjid. Mereka itu di sekitar situ misalkan itu mau, nanti kita akan berikan bantuan dari situ, pinjaman. Jadi selama ini kegiatan dari Masjid Al-Huda itu apa aja, Tat? Yang sudah berjalan? Kita ada tadi ya, ada Al-Huda Care, memberikan bantuan-bantuan berupa sembako dan sebagainya. Kemudian tadi ada obat-obat yang gratis kita berikan. Jadi itu. Kemudian kita punya unit usahanya juga. Jadi kita punya tim cuci AC. Jadi kalau ada masyarakat di sekitar Al-Huda yang ingin cuci AC bisa melalui Al-Huda. Nah, kita udah punya peralatannya, punya krunya yang bisa itu. Nah, di antaranya kita yang memfungsi-fungsikan itu, fungsi-fungsi masjid. Nah, sehingga akhirnya nanti Masjid Al-Huda ini bisa berkembang bukan hanya untuk ibadah. Kita taklim ada, taklim malam Senin, kemudian malam Rabu, kemudian pengajian di hari Jumat, ibu-ibu di hari Sabtu, ada di hari Minggu juga ada pembelajaran Al-Quran dan bahasa Arab dan sebagainya. TPA juga ada. Ya ini yang kita kembangkan terus. Nah karena kan lahan Masjid Al-Huda ini sempit ya. Kita ingin mencoba untuk bagaimana meng-create masjid ini bisa punya berkembang lebih baik lagi. Punya tempat parkir yang luas. Kemarin kita tuh di Ramadan tuh full kita kegiatan Masya Allah selama Ramadan itu Masya Allah. Sampai kita di Nuzulul Quran itu kita mengundang wakil gubernur. Kita mengundang ahli aswaja dari seorang kiai yang luar biasa itu Idrus Robli kita hadirkan untuk bedah buku. Kita santunan anak yatim. Kemudian iktikaf 10 hari terakhir ya buka puasa sahur itu kita dari awal Ramadan kita ada buka puasa di masjid.
dan itu luar biasa, dananya kita dapat terus itu alhamdulillah. Selama 1 bulan itu ya. Oh iya alhamdulillah, masya Allah luar biasa. Nah sekarang masjid kita ini sedang mencoba untuk meng-create sebuah kegiatan di Muharram. Jadi nanti gebiar Muharram ini kita nanti klimaknya adanya di bulan Agustus, awal Agustus. Nah, kita ini sedang berusaha, mudah-mudahan Allah mentakdirkan bisa menghadirkan Bang Haji Omah Irama di tablik akbarnya. Kemudian gubernur bisa hadir. Paginya kita ada zikir akbar, nanti ya Ustadz Syukur yang menggantikan almarhum Arifin Ilham. Gitu. Nanti kita bisa mengkolaborasikan semua kegiatan-kegiatan yang ada di situ. Nanti juga nanti ada itu juga tuh di dekat Setu Babakan itu kita ada bazar selama 2 hari. Iya, rencana bikin bazar sepanjang Setu ya. Jadi biar semarak kita ada nanti jalan santai, ada dapat hadiahnya, ada pengobatan gratis, ada seperti itu. Nanti kita kerjasama dengan lembaga lain. Nah ini apa namanya, masjid harus seperti itu. Jadi dari sekarang kita sudah merancang nih, sudah membentuk panitia nih, sudah mulai untuk proposal dan sebagainya. Bahkan kita sedang membuat sebuah lahan pembuangan sampah yang kita bina nanti di sejarah sini, karena lahan pembuangan sampah agak sulit, jadi kita ada tempat yang kita mencoba untuk bantu, kita buat tim untuk lahan pembuangan sampah, di pengelolaan sampah kerjasama nanti sama pemerintah insya Allah seperti itu. Yang jadi pertanyaan saya nih tadi ya, itu kan Masjid Al-Huda itu depannya Setu Mangga Bolong, di mana Setu Mangga Bolong ini sebagai tempat para wisata, ya baik pagi ataupun malam banyak sekali itu datang. Itu untuk yang namanya mengurangi dari pembicaraan orang-orang, oh ini kesana Setu buat tempat pacaran atau bagaimana? Apa tindakan dari Masjid Al-Huda? Nah inilah yang sebenarnya Setu Mangga Bolong ini kan yang bertanggung jawab. Sebenarnya bukan masjid, Pemda ya. Tapi masjid sebagai sebuah tempat ibadah. Mungkin punya punya kepentingan untuk membantu pemerintah untuk bagaimana biar orang yang hadir di situ jangan lupa gitu. Iya, jangan lupa sampai malam. Ada gitu kan, ada masjid nih, gitu kan, ada pengajian sebagainya. Kita berusaha untuk bagaimana makanya kita mengadakan acara-acara itu gunanya bagaimana bisa menarik masyarakat itu. Maka kita buat meng-create berbagai macam kegiatan yang ada di masjid. Jadi jangan sampai ada orang, kok masjid dibuat seperti ini? Kita nyiapin lemari, mau masjid warkop apa? Ada begitu? Lu tidak, kita ada orang musafir jalan, tukang ojek dan sebagainya, kepanasan di situ. Silakan dia minum, istirahat di situ. Ngopi, mengeteh. Ada yang dingin dan sebagainya, silakan. Mau buat melayani umat gitu. Emang dananya dari umat, buat umat silakan gitu. Bukan berarti warkop ini. Kalau warkop itu orang jualan di situ. Ya kan? Jualan ini ya kita memberikan silakan. Semakin banyak kita memberi, mungkin keberkahan itu kan datang diri sendiri. Ada masjid yang menyiapkan kamar tempat tidur. Ada beberapa masjid dinyiapkan, ada orang yang musafir jauh kehabisan uang dan sebagainya, dia tidur di situ. Ada ya. Dan mau pulang nggak punya uang, dikasih uangnya. Dan memang itu masjid fungsinya seperti itu. Iya. Di Jember ada seperti itu masjid. Jadi polisi nih ngeliat orang nyasar. Habisnya dibawa ke masjid. Dibawa ke masjid. Mohon maaf, ini ada orang ini. Dibeliin, kalau misalnya udah khusus banget dibeli pakaian, dikasih duit untuk pulang. Itu luar biasa ya. Itu masjid harus seperti itu gitu. Fungsinya. Nah, Al-Huda akan ke sana. Arahnya ke sana ya. Ke sana. Al-Huda jangan hanya sebagai sebuah masjid hanya untuk 2 fungsi, misalkan fungsi sholat, fungsi acara-acara keagamaan. Jadi fungsi-fungsi itu sangat penting, tapi jangan hanya itu aja. Ada hal-hal lain yang mungkin bisa difungsikan masjid, bukan hanya sekedar buat sholat saja, bukan hanya untuk sekedar ngaji di situ saja, tapi ada hal-hal lain yang mungkin bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang lain. Tadi sudah cukup banyak Pak Ustadz ya kita ngomong masalah masjid ya. Sekarang saya minta kesan dan pesannya untuk Pak Ustadz nih mengenai masjid gimana nih? Baik. Kita melihat masjid zaman sekarang dan masjid yang terutama di daerah kita lah masing-masing. Saya sih berharap
pesan aja kepada semua pengurus takmir atau DKM masjid ataupun musola yang ada di sekitar. Yuk kita kembalikan fungsi masjid dan musola itu sebagaimana fungsi di zaman Rasulullah. Betul, ya. Sehingga kemanfaatan masjid itu bisa dirasakan masyarakat. Yang tadinya nggak kenal masjid jadi kenal masjid gitu. Iya. Jadi semakin banyak masjid. Semakin banyak Dakwahnya masjidnya, itu melalui dakwahnya. banyak hal, melalui budaya bisa, melalui ekonomi bisa. Dan masjid itu bisa menggerakkan itu semuanya. Iya. Karena betul. masjid milik umat. Masjid punya Allah, rumah Allah, tapi punya milik umat. Gitulah. Digerakkan sehingga menjadi sebuah motor penggerak perubahan lah. Nah, gitu. Jadi perubahan-perubahan berbagai hal yang akhirnya oh iya ya beli masjid. Jadi orang-orang yang tadinya jarang ke masjid, jadi ke masjid tuh. Masjid, ya, datang Ya, masjid. lagi kesusahan dapat bantuan. Iya, Allah benar. mati dulu ini di masjid gitu. Lagi mau usaha dikasih pinjaman modal usaha jadi dia mau ke masjid. mau ke Jadi masjid. ingat gitu loh. Betul, Dan betul. seperti itu sehingga akhirnya masjid jadi ramai. Iya. Nah, itulah yang terjadi di Jogokarian. Sholat subuh jumlah jamaahnya sama dengan sholat Jumat. Oh, begitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Dengan demikian cukup sekian bincang-bincang saya dengan Pak Ustadz Jakasi. Beliau adalah salah satu DKM dari Masjid Al-Huda. Para hadirin, jadikanlah masjid sebagai pusat perubahan dan peradaban. Perubahan. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.